Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dan Sedut dengan NIM 111141933 dari jurusan Budidaya Perairan semester 3 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan saya yang berjudul Hama dan Penyakit. Di sini saya akan membawakan materi tentang hama dan penyakit atau lebih khusus pada ikan. Dalam usaha budidaya perikanan, pengenalan jenis-jenis dan karakteristik hama dan penyakit pada ikan mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran usaha budidaya. Secara umum, hama dan penyakit ikan diartikan sebagai semua hewan atau makhluk hidup yang berada dalam areal budidaya ikan yang mana keberadaannya dapat mengakibatkan kerugian secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam artian, hama ikan dapat menimbulkan dan memangsa ikan secara langsung maupun mengganggu sehingga menyebabkan pertumbuhan ikan yang dibudidaya terganggu. Biawak dan ular adalah contohnya hama ikan yang memangsa ikan secara langsung. Sedangkan yuyu atau kepiting seringkali membuat lubang-lubang kecil pada dinding kolam atau tambak sehingga menyebabkan kebocoran. Keberadaan kepiting yuyu dapat menimbulkan beberapa kerugian, diantaranya kerusakan pada tanggul atau pematangan. Kita masuk ke materi pengertian dan identifikasi pengelompokan hama ikan. Definisi atau pengertian hama ikan adalah semua makhluk hidup, hewan baik yang berukuran tubuh lebih kecil, sama ataupun lebih besar dan tubuh ikan yang keberadaannya tidak diinginkan karena mampu menimbulkan gangguan pada ikan. Dengan kata lain, hama ikan adalah semua makhluk hidup yang dapat memangsa, mengganggu, ataupun menjadi pesaing hidup dalam suatu habitat ikan. Secara umum, berdasarkan sifat hidupnya, hama pada ikan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu predator, yang kedua ada kompetitor, dan yang ketiga ada pengganggu. Hama yang pertama adalah hama predator. Predator adalah hama ikan yang bersifat memangsa atau sebagai pemangsa ikan. Umumnya predator adalah binatang karnivora, pemakan daging yang memburu dan menyantap ikan sebagai targetnya. Predator tidak selalu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari mangsanya. Ada juga predator yang ukuran tubuhnya lebih kecil dari mangsanya. Biasanya predator yang ukuran tubuhnya lebih kecil dari memangsa memiliki senjata khusus yang mematikan, misalnya ada bisa dan racun. Predator dengan ukuran tubuh yang lebih besar dari mangsa biasanya memangsa ikan dalam jumlah banyak dan dilakukan berkali-kali. Predator ini biasanya menetap di kolam ikan dan lingkungan sekitar kolam, dan juga yang sengaja datang dari jauh untuk mencari makanan. Jenis-jenis predator ikan bermacam-macam, yaitu dapat berupa ikan yang lebih besar, hewan air jenis lain, hewan darat, serangga, atau insekta air. Contoh jenis ikan yang dapat menjadi predator adalah ikan tagih, ikan lele, ikan kakap, ikan bulan-bulan, belut, dan ikan gabus. Predator ikan lainnya adalah insang, ular, kura-kura, laba-laba, biawak, burung, bangau. Sedangkan predator dari golongan serangga atau insekta air umumnya ditemukan di kolam pembenihan ikan. Predator jenis ini menyerang dan memangsa larva dan benih ikan. Karakteristik predator benih ikan bermacam-macam. Ada yang langsung memangsa, ada yang langsung membunuh, kemudian memangsa bangkai ikan setelah beberapa waktu, dan ada juga predator yang hanya mengisap cairan tubuh benih ikan. Yang kedua ada hama kompetitor. Kompetitor adalah hewan atau organisme yang sama berada dalam suatu habitat ikan di mana keberadaannya tidak diinginkan karena menimbulkan persaingan dalam mendapatkan makanan, oksigen, maupun ruang gerak ikan. Kompetitor dapat berupa ikan maupun jenis hewan lain yang berada dalam suatu areal habitat ikan. Contoh kompetitor yang sering menimbulkan persaingan memperoleh makanan adalah ikan mujair. Keberadaan ikan ini dalam suatu habitat ikan budidaya cukup berbahaya. Ikan mujair dikenal dengan sangat rakus dan mudah berkembang biak, sehingga populasinya cepat meningkat. Oleh karena itu, keberadaan ikan mujair dapat menimbulkan persaingan dalam mendapatkan makanan, oksigen, maupun ruang gerak. Jenis hama kompetitor lainnya yaitu yuyu, ada kepiting, katak, keong, dan sebagainya. Keberadaan hewan kompetitor tersebut menyebabkan pertumbuhan ikan di budidaya terganggu
Masuk ke hama yang ketiga, yaitu hama pengganggu atau pencuri. Pengganggu adalah makhluk hidup atau organisme atau aktivitas lain di luar ikan budidaya yang keberadaannya dapat mengganggu kehidupan ikan budidaya. Perlakuan manusia yang kurang baik dalam mengelola ikan dapat dikategorikan sebagai pengganggu. Misal saat sampling yang kurang baik atau cara panen yang kurang baik. Kita masuk ke pengertian dan penyebab penyakit pada ikan. Definisi atau pengertian penyakit ikan adalah suatu gejala fisiologis ikan yang disebabkan oleh suatu parasit atau faktor lingkungan yang tidak sesuai. Munculnya penyakit pada ikan selain dipengaruhi kondisi ikan yang lemah, juga cara penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit pada ikan antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya serangan organisme parasit. Kedua, ada lingkungan yang tercemar, amonia, sulfit, atau bahan-bahan kimia beracun. Yang ketiga, ada lingkungan dengan fluktuasi suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan yang besar. Yang keempat, ada pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Yang terakhir, ada kondisi tubuh ikan yang lemah karena faktor genetik kurang kuat terhadap perubahan lingkungan. Penyakit ikan terjadi jika ikan atau inang hidup dalam lingkungan perairan yang kurang sesuai untuk kehidupan ikan, tetapi mendukung patogen untuk memperbanyak diri atau berkembang biak. Ini akan menyebabkan perubahan secara patofisiologi pada organ-organ tubuh pada ikan. Timbulnya serangan penyakit ikan di kolam merupakan hasil interaksi yang tidak serasi antara ikan, kondisi lingkungan, dan organisme penyakit. Interaksi yang tidak serasi ini telah menyebabkan stres pada ikan, sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya menjadi lemah, dan akhirnya mudah diserang oleh penyakit. Jika pertahanan tubuh inang lemah dan patogen yang terdapat dalam tubuh inang banyak, tetapi lingkungan tetap sesuai dan mendukung untuk meningkatkan ketahanan tubuh inang, maka penyakit tidak akan muncul, karena patogen tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya adalah pengelompokan jenis-jenis penyakit pada ikan. Penyakit ikan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan suatu fungsi atau struktur dari alat tubuh atau sebagian alat tubuh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada prinsipnya, penyakit yang menyerang ikan tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses hubungan antara 3 faktor, yaitu ada faktor kondisi lingkungan, kondisi di dalam air, kondisi inang atau ikan, dan adanya jasad patogen atau jasad penyakit. Dengan demikian, timbulnya serangan penyakit itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak serasi antara lingkungan, ikan, dan jasad atau organisme penyakit. Secara garis besar, jenis-jenis penyakit pada ikan dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang pertama adalah penyakit parasiter atau infektif. Adalah penyakit yang disebabkan oleh aktivitas organisme parasit. Organisme yang sering menyerang ikan peliharaan antara lain ada virus, bakteri, jamur, protozoa, dan golongan cacing dan udang gerenik. Bakteri dan virus akan menyebabkan infeksi pada ikan budidaya, sementara yang disebabkan oleh parasit akan mengakibatkan infeksi pada ikan budidaya. Yang kedua ada penyakit non-parasit atau non-infektif. Adalah penyakit yang disebabkan bukan oleh hama maupun organisme parasit. Penyakit ini dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor penyebab, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan. Penyakit non-parasiter yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang menunjang bagi kehidupan ikan, antara lain pH air terlalu tinggi atau rendah, kandungan oksigen terlalu tinggi atau rendah, perubahan temperatur air secara tiba-tiba, adanya gas beracun hasil penguraian bahan organik, ada gas metan, amonia atau asam belerang, adanya polusi dari pestisida, inseksida atau herbisida, dan kemudian ada limbah industri atau limbah rumah tangga. Faktor kedua ada faktor pakan atau nutrisi. Salah satu penyakit non-parasiter akibat pakan adalah kelaparan. Kelaparan merupakan kekurangan nutrisi yang bersifat absolut. Kelaparan pada ikan menunjukkan gejala seperti anemia dan hambatan pertumbuhan. Contoh lainnya adalah penyakit yang disebabkan karena kualitas pakan yang diberikan kurang baik.
antara lain karena kekurangan vitamin, gizinya rendah, bahan pakan yang digunakan telah busuk atau mengandung racun. Faktor yang ketiga ada faktor genetik atau turunan. Penyakit yang disebabkan oleh turunan misalnya bentuk fisik dan kelainan tubuh yang sudah ada sejak lahir, seperti tumbuh bengkok, larva ikan yang cacat, sisik tidak lengkap atau sirip melengkung, bentuk fisik dan kelainan tubuh yang disebabkan oleh keturunan, di mana faktor keturunan sangat berpengaruh langsung terhadap penampilan fisik ikan. Untuk mencegahnya harus dilakukan seleksi induk yang ketat pada saat melakukan breeding. Variasi genetika ini juga dapat menyebabkan terjadinya kanibalisme, tutup insang yang tidak dapat menutup sempurna ikan menjadi kerdil atau cacat. Itulah